Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Farida. Jadi langsung aja ya, bagaimana kabar teman-teman semua di Indonesia? Aku doakan semoga kalian semua tetap baik-baik saja dan juga sehat. Jadi seperti teman-teman sudah ketahui nih dari mungkin yang sudah lihat sosial media aku dari Instagram, dari Facebook, mungkin sudah tahu ya kalau sekarang aku tinggal di US. Yes, I have arrived in US like 5 years. No, 5 years. 5 days ago. Jadi sekitar 5 hari yang lalu aku udah sampai di US. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya ya kayak sebenarnya di US tuh ngapain sih gitu kan? Karena jujur aja banyak banget dari kalian itu yang nanya tentang sebenarnya di US tuh ngapain, kayak apakah kuliah atau mungkin ada yang bilang S2, bahkan ada yang bilang S3, ada yang bilang apakah ngajar doang atau gimana. Nah, di sini aku akan jelasin semuanya gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran sebenarnya apa sih yang aku lakuin gitu kan, daripada banyak banget yang nebak-nebak gak jelas. Jadi seperti di previous video aku, di video aku yang sebelumnya yang aku sempat mewawancarai salah satu temanku yang namanya Mbak Novi itu. Jadi sebenarnya program yang aku ikutin sama Mbak Novi itu sama. Jadi kita di sini adalah menjadi seorang foreign language teaching assistant. Itu adalah asisten pengajar bahasa asing. Jadi kita ditunjuk untuk mengajar bahasa Indonesia di kampus Amerika kayak gitu. Sedangkan kalau program ini sendiri adalah dari Fulbright. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan beasiswa Fulbright. Mungkin lebih terkenal untuk S2 dan S3-nya sih, tapi sebenarnya programnya Fulbright itu banyak banget, itu diverse banget. Jadi berbagai macam. Salah satu program yang paling kayak dicari orang-orang selain S2 dan S3 adalah otomatis FLTA sih gitu kan, atau mungkin ada program yang lain juga yang favorit ya. Jadi FLTA itu seperti yang tadi saya bilang, jadi FLTA itu adalah Foreign Language Teaching Assistant atau asisten pengajar bahasa asing, atau gampangannya itu adalah ASDOS gitu. Jadi di sini itu kita adalah sebagai seorang ASDOS atau asisten dosen. Kalau dia bilang wah hebat ya, keren ya jadi ASDOS gitu, aku jadi mikir keren gak ya. Jadi begini teman-teman, aku lulusan S1. Jadi aku dari Indonesia adalah cuma S1 saja. Jadi kalau ada yang bilang udah lulus S2, apakah harus S3? Enggak sih. Lulus S1 pun bisa kalau mau jadi FLTA gitu. Jadi aku di sini ditempatkan di University of Richmond namanya, salah satu kampus yang ada di Virginia, Amerika Serikat. Dan kampus ini ada kampus swasta cukup besar dan ada di daerah perbukitan, terus kampus residensial gitu, alias kampus yang berasrama. Jadi anak-anak atau mahasiswa yang di sini tuh wajib berasrama. Kalau nggak berasrama sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi kayak tetap harus ngikutin aturan yang ada di dalam kampus kayak gitu. Jadi off campus student itu tetap harus ikut regulasi dari on campus student gitu, sesuai kayak on campus student, kayak protokol kesehatan dan sebagainya. Oke, jadi balik lagi ya. Jadi program ini itu atau FLTA ini dilakukan selama 1 tahun sebenarnya, atau sekitar 10 bulan atau 2 semester ya. Jadi fall semester sama spring semester. Nah, karena kemarin kita ada pandemi, jadi fall semester itu kita semuanya online. Harusnya saya sudah tiba di sini tuh dari bulan Agustus ya, bulan Agustus 2020 kemarin, tapi karena pandemi jadi nggak bisa. Jadi aku udah mulai ngajar dari Indonesia, ngajar online, ngajar mahasiswa di kampusku yang sekarang ini aku udah datengin langsung. Jadi sempat kemarin kita harus paling berat tantangannya adalah time adjustment ya, karena kita punya perbedaan 12 jam gitu antara Indonesia dengan Amerika, terutama dengan kota yang aku tempatin ini. Jadi aku harus ngajar malam, terus kuliah juga tengah malam kayak gitu. Nah, program Fulbright sendiri ini itu adalah yang dibiayain oleh namanya IAE gitu, atau International Education kayak gitulah ya. Ya mungkin teman-teman bisa searching sendiri ya IAE itu apa. Nah, untuk program Fulbright sendiri atau FLTA ini akan dilakukan selama 1 tahun. Nah, karena kemarin kita, atau spesialnya aku ya, udah dipotong fall semester di Indonesia, jadi kita kan udah memulai duluan secara online. Jadi kita tinggal sisanya saja di sini, yaitu sekitar 4 bulan kalau buat aku. Kalau buat teman-temanku yang lain mungkin lebih lama, karena mereka sudah ada beberapa yang tiba dari November, ada yang tiba dari Desember kayak Mbak Novi kemarin,
Dan ada juga yang baru tiba Januari seperti aku dan salah satu teman aku dari Bali namanya Mbak Dian. Jadi kita berbeda-beda. Kok bisa beda-beda gitu, tibanya gimana? Itu semuanya ada kebijakan kampus. Jadi kampus lah yang paling tahu gitu, kamu tuh harus datangnya kapan, terutama supervisor sih atau si pembimbing kita itu orang yang paling bertanggung jawab, kayak kamu bisa kesininya tuh kapan, kayak gitu. Kalau dibilangnya Desember ya harusnya dari Desember gitu, kalau dari Januari ya Januari. Nah karena kampusku ini adalah kampus residensial atau kampus berasrama, maka jadi aku harus ngikutin move in dates atau tanggal masuknya asrama. Jadi aku nggak bisa asal tiba-tiba masuk dan datang gitu kan. Sebenarnya bisa aja, tapi ya berarti harus cari apartemen sendiri dan cari housing ya. Dan aku nggak mau ngabisin sorry tuh saya kayak nggak mau banyak ngabisin uang di situ. Jadi aku ikutin aja sesuai dengan kebijakan kampus. Jadi aku baru datang itu Januari ini kayak gitu. Karena itu tadi namanya juga anak asrama ya. Jadi kalau anak asrama harus ngikut sesuai dengan tanggal masuk asrama gitu kan. Ya ibarat kata kalau kita di Indonesia kan kadang kita ikut sesuai dengan tanggal masuk pondok ya. Nggak mungkin kan kalian datang kalau pondoknya belum buka, pesantren belum buka, kalian mau tinggal di mana gitu kan. Sama aja kayak aku gitu. Seperti itu teman-teman. Dan untuk selama 4 bulan di sini berarti aku nanti akan ngikutin spring semester selama di sini. Dan pekerjaan kita apa sih sebagai FLTA? Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Mari banyak banget yang nanya ke aku, apakah kayak Kak Farida apa S2 gitu, atau bahkan ada yang nebak S3. Oh jauh banget S3. Saya aja S2 belum loh kok sampai S3 gitu kan ya. Atau ada yang bilang, wah ketika saya jawab asdos, wah keren banget ya asdos, berarti lebih keren daripada student. Mungkin di some case, mungkin di Indonesia iya gitu ya, indeed mungkin lebih keren, tapi setelah aku jalanin ya asdos tuh ya biasa aja sih gitu maksud aku. Karena FLTA ini kan ada dari berbagai macam negara ya di seluruh dunia gitu. Ada FLTA dari ada India, ada Rusia, ada Spanyol dan sebagainya. Nah FLTA dari Indonesia itu adalah wajib mengajar bahasa Indonesia dan juga culture-nya ya. Kalau kita punya kesempatan buat ngadain cultural event itu bagus banget gitu. Tapi karena pandemi kayaknya cultural event kita nggak ada sama sekali. Nggak boleh ya, karena kita nggak boleh berkumpul, nggak boleh rame-rame. Terus selain apa namanya, kita ngajar bahasa Indonesia dan juga culture-nya, kita juga bisa kuliah 4 mata kuliah. Nah, ketika teman-teman ada yang nanya, berarti asdos doang dong Miss ngajar, keren. Aku bilang, enggak kok, nggak cuma ngajar tapi kuliah. Terus ada yang bilang, loh kok kuliah juga, gimana? Nah ini, jadi FLTA tuh unik. Jadi selain kita sebagai asdos, kita mengajar juga mahasiswa di sini, kita juga berkesempatan jadi studentnya. Jadi selama 1 tahun ini kita dapat 4 mata kuliah. 2 mata kuliah bisa diambil di fall semester. Kemarin aku udah ngambil, yaitu mata kuliah All About America sama How to Write Everything alias academic writing. Terus di spring semester ini aku akan ngambil teaching learning for like 6 until 12 classroom. Terus sama satunya adalah teaching English as foreign language gitu kan. Teaching English as foreign language through film and literature gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi aku total ngambil 4 ya. Nah, kalau kalian mau ngambil, boleh nggak ngambil dari itu boleh, tapi kalian bayar sendiri. Jadi yang dibayarin sama IAI itu cuma 4. Jadi kita ada 5 student juga gitu. Bahkan besok pun ini aku masih ikut ospek orientation besok ini hari Jumat. Kayak student gitu, kayak mungkin kalau di Indonesia kayak ospek gitu ya. Nah, jadi aku masih ikut gitu sebagai seorang student, tapi di sisi lain juga seorang pengajar, jadi punya akses lebih ya gitu. Terus nah untuk kuliahnya tuh atau ini nggak ada degree ya. Jadi teman-teman kalau udah bilang lah kuliahnya tuh apa Miss, S2 atau S3, kuliahnya nggak ada degree teman-teman. Jadi kuliahnya ini kayak semacam ya kayak kamu dikasih kesempatan buat kuliah loh gitu, kenapa enggak gitu. Dan kalau ditanya mata kuliah apa kayak S1, S2 atau S3, nah jawaban paling tepat adalah itu terserah kalian. Bahkan kalau aku bisa bilang, kalau kamu kuat ngambil S3 ya ambil aja mata kuliah di S3, enggak masalah mungkin gitu. Kayak teman aku, dia ngambil mata kuliah S3 ya karena beliau juga udah selesai S2 ya, jadi kayak sah-sah aja sih ke S3. Tapi kalau aku kayaknya aku melihat kemampuan sih. Ntar kalau aku ngambil S3 otak aku meledak gitu kan.
Jadi aku ngambil yang sesuai kemampuan aja, yang reachable aja buat aku. Dan aku ngambilnya yang S1 kemarin, itu S1 yang aku ambil mata kuliahnya di fall semester, dan untuk yang spring semester ini aku ngambilnya yang S2 gitu kan. Ada yang teaching learning itu adalah untuk master degree. Dan anyway gitu kan, jadi itu luar biasa banget gitu kan. Jadi program ini tuh campuran antara teacher dan student. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau merasakan kayak exchange atau pertukaran ya, feel sebagai pengajar dapet, feel sebagai student dapet, kayaknya program FLTA ini program yang sangat cocok buat teman-teman gitu, buat ikutin kayak gitu kan. Terus selain itu juga, selain kita kita juga FLTA kayak gini, banyak banget program dari Fulbright kayak master degree atau doctoral degree, dan ada juga ETA gitu. ETA tapi buat orang asing ya, orang luar negeri yang mau ngajar bahasa Inggris di Indonesia. Itu kebalikan dari program FLTA-nya gitu kan. Kalau FLTA kan kita Indonesia ke Amerika, kalau ETA Amerika ke Indonesia kayak gitu. Jadi itu teman-teman, mungkin masih banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman kayak bagaimana cara apply atau apa. Itu complicated banget, mungkin gak akan aku bahas di satu video ini. Jadi di video ini aku cuma ngasih klarifikasi sebenarnya apa sih yang aku lakuin di US ini. Kalau ada yang nanya kuliah, yes, indeed kita kuliah. Kalau ada yang nanya asdos, ya iya, kita juga asdos, kita ngajar gitu. Tapi kuliahnya kita nggak ada degree, jadi kita nggak bisa bilang itu S1, S2, atau S3 kayak gitu. Ya kenapa nggak ada degree? Ya nanya aja ke Fulbright, karena itu ketentuannya kayak gitu ya. Terus terus kalau dibilang asdosnya keren, ya menurut aku biasa aja, karena aku cukup lulusan S1 bahkan dari Universitas Indonesia. For me, siapapun bisa lah menjadi seorang FLTA gitu. Maksudnya nggak harus seorang yang wow banget gitu. I mean, you can do it. Silakan teman-teman, if you have more questions mungkin bisa tinggalin di komen bawah ya. Bye. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.